Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Wahai anak Adam, amalmu, amalmu, sungguh ia adalah daging dan darahmu. Lihatlah, padahal apa engkau menjatuhkan amalmu. Orang yang bertakwa itu memiliki tanda-tanda yang dengannya mereka dapat dikenali, yakni jujur dalam berkata, memenuhi janji, menjaga silaturahmi, menyayangi kaum duafa, tidak banyak bersikap sombong dan angkuh, jarang membanggakan diri, berakhlak baik, serta bersikap lapang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai anak Adam, kamu melihat amalmu akan ditimbang baik dan buruknya. Maka janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun meski ia dipandang kecil, karena jika kamu melihatnya, ia akan membuatmu bahagia. Dan janganlah kamu meremehkan keburukan sedikit pun, karena jika kamu melihatnya, ia akan membuatmu sengsara. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bekerja dengan cara yang baik, berinfak dengan kesederhanaan, serta mempersembahkan keutamaan bagi hari kefakiran dan kebutuhannya pada hari kiamat. Jauh, jauh sekali. Dunia pasti pergi menuju dua tempat kembali yang berbeda kondisi, sementara amal-amal kalian terikat pada leher-leher kalian. Kalian menggiring orang lain, sedangkan kiamat menggiring kalian. Bahkan dengan cepat menggiring orang-orang baik di antara kalian. Lantas, apa yang kalian tunggu? Ungkapan ini merupakan salah satu bukti kelembutan Al-Hasan Al-Basri. Sungguh, ia adalah untayan kalimat halus yang dapat mendekatkan hati manusia kepada Allah Azza wa Jalla dan mengasah tekad untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sungguh, kalimat itu mengingatkan kita pada akhirat dan menyadarkan kita pada kesederhanaan dunia. Al-Hasan Al-Basri sungguh telah banyak membuat kalimat lembutnya ini, dan kini ia menjadi untayan doa yang dipanjatkan setiap hamba, ahli ibadah, dan setiap orang yang kembali kepada Allah setelah melakukan tobat nasuha. Al-Hasan Al-Basri telah memenuhi dunia ini dengan ilmu, kebijaksanaan, dan fikih, serta meninggalkan berbagai untayan kalimat lembut yang hidup di tengah-tengah manusia sebagai penyejuk hati mereka. Nasihatnya menjadi cahaya yang menerangi jalan, yakni jalan orang-orang yang tersesat kebingungan, serta menggerakkan hati orang-orang dengan tetesan embun sehingga ia kembali. Berbagai nasihat dan untayan kalimat lembutnya menjadi penyemangat iman. Betapa banyak air mata yang dibiarkan bercucuran pada pipi orang yang bertobat setelah dia membaca beberapa untayan kalimat lembut Al-Hasan, hingga laksana sungai-sungai yang mengalir. Dia tidak pernah merasa takut dalam kebenaran, meski ada orang yang mengecam. Dia pernah hidup sejaman dengan seorang laki-laki yang dikenal sering melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Namun, sedikit pun dia tidak pernah merasa takut kepadanya, meskipun orang itu memiliki kekuasaan di tangannya. Orang itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Marilah kita pegang kendali untuk memulai perjalanan bersama sirah Syekh penduduk Basrah ini, Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan titik permulaan ini memiliki pelengkap yang tak ada gantinya dalam perjalanan hidup yang harum seperti ini. Dia adalah Al-Hasan, putra Abdul Hasan bin Yasar, seorang ahli fikih yang zuhud, pelayan Zaid bin Sabit Al-Ansari. Ibunya adalah Khairah, pelayan Ummul Mukminin, Ummu Salamah, istri Nabi SAW sebelumnya. Ummu Salamah adalah tawanan perang yang didapatkan dari daerah Maisan. Ketika itu dia sedang mengandungnya. Kemudian dia dibawa ke kota Madinah. Di rumah Ummu Salamah, Khairah melayani tuannya dengan sebaik-baiknya sampai tiba waktunya untuk melahirkan. Dia pun melahirkan putranya Al-Hasan. Lalu dengan segera dia menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Al-Hasan ini
kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Maka perasaan Ummul Mukminin pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang bertubi-tubi, sehingga terbersit dalam dirinya untuk mengajak pelayannya Khairah menghabiskan masa melahirkan dan nifas di salah satu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan Ummul Mukminin pun semakin bertambah ketika dia melihat roman muka yang baik dan indah dari putra pelayannya Khairah. Ummu Salamah pun bertanya, "Apakah kamu sudah memberikan nama untuk anakmu, wahai Khairah?" Dia pun menjawab, "Belum, wahai ibu, aku belum memberinya nama hingga saat ini. Pilihkanlah sebuah nama oleh engkau untuknya, dan aku akan menyetujuinya, sambil berharap mendapat berkah melalui engkau." Ummu Salamah berkata, "Dengan berkah Allah, kita beri nama dia Al-Hasan." Dengan penuh kerendahan hati, dia pun mendoakan kebaikan untuk Al-Hasan, sehingga keberkahan dari doa ini pun terus mengalir sepanjang waktu. Demikian pula dengan ayahnya, Yasar. Ia turut merasakan kegembiraan rumah Nabi bersama istrinya karena kehadiran seorang anak yang saleh ini. Lantas dia pun meninggalkan rumah tuannya Zaid bin Sabit al-Ansori dan datang untuk memperhatikan raut wajah Al-Hasan sambil membawa doa dari gurunya, seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Sabit, agar Allah memberkahinya dalam keturunannya Al-Hasan. Khairah adalah orang yang sangat disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Seperti sebelumnya, dia adalah orang yang senantiasa melayani tuannya dengan sangat baik, sehingga terkadang dia harus keluar meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi sebagian kebutuhan Ummul Mukminin. Tangisan bayi yang ditinggalkan ini seringkali menggerakkan perasaan Ummul Mukminin, Ummu Salamah, yang merupakan wanita Arab paling sempurna akalnya, paling banyak keutamaannya, serta paling bersimpati atas penjagaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang menjadi saksi akan keteguhan dan keluasan ilmunya. Dia termasuk wanita minoritas yang memiliki kemampuan menulis, sehingga ilmunya menjadi luas. Dia juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Para ahli hadis menyebutkan bahwa dia meriwayatkan sekitar 387 hadis Nabi. Ketika Ummul Mukminin ini mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah, segera dia pun melihatnya dan ternyata Khairah sedang tidak ada di rumah. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba dia merasa air susunya mengalir deras. Maka Ummul Mukminin meletakkan bayi itu di pangkuannya, lalu disusuinya supaya diam, karena rasa cintanya terhadap bayi itu. Ummul Mukminin bisa mengeluarkan air susu yang kemudian diminum oleh si bayi hingga merasakan kenyang dan diam dari tangisnya. Dengan demikian, kedudukan Ummu Salamah bagi Al-Hasan Al-Basri adalah sebagai ibu dalam dua sisi. Pertama, dalam hubungan yang khusus, Ummu Salamah adalah ibu susuan bagi beliau. Kedua, karena Al-Hasan Al-Basri ada seorang mukmin seperti kita semua, maka Ummu Salamah adalah ibunya kaum mukminin atau Ummul Mukminin. Ketika Al-Hasan mendekati usia balik dan tumbuh menjadi besar, dia sering masuk ke rumah Ummahatul Mukminin karena adanya hubungan yang sangat baik dan ikatan yang sangat kuat di antara mereka. Karena keceriaannya, seringkali dia melompat-lompat hingga tangannya dapat menyentuh atap rumah mereka. Ketika kedua matanya terbuka untuk mempelajari ilmu, dia pun menemui para sahabat yang mulia untuk berguru kepada mereka dan duduk mendengarkan mereka di Masjid Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan dari Khalifah Rasulullah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang lama diikutinya, sehingga dia dipenuhi dengan ilmu dan ketakwaan. Al-Hasan juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, dan Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Ketika Al-Hasan masih usia belia, sebelum memasuki masa remaja, Yasar, ayahnya, pindah ke Basrah. Saat itu pula Ummu Salamah meninggal dunia. Maka Khairah pun pergi untuk menemui putra dan suaminya
dan menetap bersama mereka di sana. Karena itulah Al-Hasan dikenal sebagai Al-Hasan Al-Basri. Di sana dia bertemu dengan salah seorang ulama hebat, yaitu Abdullah bin Abbas, yang sedang menyampaikan hadis dan tafsir di hadapan orang-orang di Masjid Basrah. Dari sanalah bermulanya syekh yang alim, ahli fikih, orang terpercaya dan ahli hadis. Al-Hasan Al-Basri ini dikenal nama baiknya dan termasyhur keilmuannya hingga nama besarnya sampai kepada para penguasa dan khalifah. Orang-orang pun mulai sering bertanya kepadanya dan mengikuti beritanya. Situasi semacam ini juga terukir bagi kita ketika suatu hari Ummu Salamah membawa keluar ke hadapan para sahabat sambil berkata kepada mereka, "Ini adalah putraku, Al-Hasan bin Khairah." Maka Umar bin Al-Khattab pun memegangnya seraya mendoakannya. "Ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama ini dan jadikanlah dia dicintai manusia." Al-Hasan Al-Basri mempelajari Al-Quran melalui seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Itan bin Abdillah Ar-Rakashi, sehingga dia dapat membacanya dengan baik. Sang guru pun memujinya karenanya. Barangkali kita perlu berhenti sejenak untuk melihat berbagai sifat dan kepribadian laki-laki ini berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang pernah hidup semasa hidupnya. Ketika salah seorang panglima pasukan Bani Umayyah sekaligus penakluk Konstantinopel, yaitu Maslamah bin Abdul Malik bertanya kepada Khalid bin Safwan, "Ceritakanlah kepadaku tentang Al-Hasan Al-Basri, wahai Khalid. Sungguh aku mengira bahwa engkau mengetahui banyak hal tentang dirinya." Maka Khalid pun berkata, "Semoga Allah membereskan urusanmu, wahai Panglima. Aku sebaik-baik orang yang akan memberitahumu tentang dirinya sesuai yang aku tahu. Aku adalah tetangga di rumahnya, dan aku adalah penduduk Basrah yang paling mengetahui tentangnya." Lalu Maslamah bin Abdul Malik berkata, "Sampaikanlah apa yang kamu ketahui tentang ahli fikih Basrah itu." Lantas Khalid menyampaikan, "Dia adalah seseorang yang keadaan rahasianya seperti keadaan lahirnya, dan ucapannya sama seperti perbuatannya. Jika menyuruh kepada suatu kebajikan, maka dia adalah orang pertama yang melakukannya. Jika melarang kemungkaran, maka dia adalah orang pertama yang meninggalkannya. Sungguh, aku melihatnya sebagai orang yang menjaga diri dari pemberian orang lain, zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Sementara itu, aku melihat orang-orang membutuhkannya dan meminta apa yang dia miliki." Lalu Maslamah berkata, "Cukup, wahai Khalid, cukup. Bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau di antara mereka ada orang seperti ini? Benar, bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau di antara mereka ada orang seperti Al-Hasan Al-Basri yang senantiasa mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan dan mencegah melakukan kemungkaran, merasa cukup terhadap apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan ilmu dan kedermawanannya. Bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat sementara di tengah-tengah mereka ada seorang dai yang terpercaya?" Syekh Al-Basri mulai melaksanakan perannya sebagai seorang dai muslim dengan sangat sempurna. Dia terus mengulangi sabda Rasulullah SAW setelah memegang lidahnya cukup lama, kemudian berkata, "Yang aku khawatirkan atas kalian adalah ini. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan kebaikan lalu mendapat keuntungan, atau diam dari mengatakan keburukan lalu dia selamat." Dia juga memulai dengan meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah. Al-Hasan berkata, dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW mengamanatkan kepadaku 3 hal: mandi pada hari Jumat, salat witir sebelum aku tidur, dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Al-Hasan adalah orang yang berilmu luas, memiliki pemahaman agama yang dalam, memiliki hujjah yang kuat, terpercaya periwatannya, ahli ibadah yang zuhud terhadap dunia, memiliki banyak ilmu, fasih dalam berbicara, berparas tampan, dan berakhlak baik. Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan nikmat ilmu dan kesehatan kepadanya sehingga
seorang yang hidup pada zamannya pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat lengan bawah yang lebih lebar daripada lengan Al-Hasan Al-Basri. Dia adalah seorang laki-laki yang memiliki bentuk sempurna, berparas tampan, dan pemberani." Lihatlah bagaimana Anas bin Malik pernah memberi kesaksian terhadap ilmunya. Ketika orang-orang datang menemuinya untuk bertanya, dia pun menjawabnya dengan mengatakan, "Tanyakanlah kepada Al-Hasan, karena dia masih hafal, sedangkan kami sudah mulai lupa." Dalam hal kezuhudannya, dia menyerupai seorang yang datang dari akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang yang pernah sejaman dengannya. Ketika Al-Hasan menampakkan dirinya seakan-akan dia itu datang dari akhirat, lalu dia mengabarkan apa yang telah dilihat dengan matanya sendiri. Dia adalah orang yang memiliki keutamaan para ulama. Hanya saja ketika ada suatu permasalahan yang dirasa samar baginya, dia segera mengirim surat kepada Sa'id bin Al-Musayyab, salah seorang ahli fikih Madinah, untuk menanyakan masalah tersebut. Lalu ketika jawaban datang baginya, dia pun segera memegangnya. Dia pernah berkata kepada muridnya, berwasiat tentang Al-Quran, menyeru mereka agar membacanya, memahaminya maknanya, dan mengamalkannya, seraya menjelaskan apa yang melalaikan orang-orang sehingga mereka berpaling dari membacanya. Inilah yang suatu hari dia katakan, "Wahai anak Adam, demi Allah, jika kamu membaca Al-Quran, kemudian mengimaninya, tentu kamu akan merasakan kesedihan yang panjang di dunia ini. Kamu akan merasakan ketakutan yang hebat di dunia ini, dan kamu akan lebih banyak menangis di dunia ini." Dia adalah orang yang bersikap zuhud terhadap dunia, sangat takut terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, sangat memahami agamanya, sangat rajin melaksanakan puasa dan qiyamul lail, dan sangat sering menangis karena takut kepada Allah. Suatu hari, seseorang datang menemuinya untuk menanyakan sesuatu. Orang itu berkata, para ahli fikih itu adalah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu. Maka dia pun menjawab dengan mengatakan, "Apakah kamu pernah melihat seorang ahli fikih dengan matamu?" Orang yang bertanya itu pun merasa heran dengan pertanyaannya ini. Lalu Al-Hasan menambahkan, seorang ahli fikih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, memahami agamanya, serta konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Rabb-Nya. Dia disebut sebagai orang yang kaya ilmu karena banyak dan melimpah ruahnya ilmunya, sehingga salah seorang muridnya, yaitu Abu Salamah At-Tabuzaki, pernah berkata, "Aku telah menghafal 8.000 permasalahan dari Al-Hasan." Seorang ahli tasawuf yang juga merupakan salah seorang muridnya ketika di Basrah pernah mengatakan berkenaan dengan ilmunya, orang-orang awam dari kalangan ahli ibadah mendatangi Al-Hasan untuk mendengarkan perkataannya dan mengikuti pendapat fikihnya. Dia juga memiliki majelis khusus di rumahnya, yang di sana hampir tidak pernah dia berbicara kecuali tentang makna zuhud, ibadah, dan ilmu-ilmu tentang batin. Jika ada orang yang bertanya tentang hal lain, maka dia akan menunjukkan sikap bosannya terhadap pertanyaan itu dengan mengatakan, "Keberadaan kita bersama saudara-saudara kita di sini hanyalah untuk berzikir." Adapun dalam halaqahnya di masjid, maka di sana dia membahas tentang hadis, fikih, Al-Quran, bahasa, dan berbagai ilmu lainnya. Terkadang dia ditanya tentang tasawuf dan dia pun menjawabnya. Di antara para muridnya itu ada yang menyertainya dalam hadis, ada yang menyertainya dalam Al-Quran dan ilmu bayan, ada yang menyertainya dalam ilmu balaghah, ada juga yang menyertainya dalam ilmu ikhlas atau ilmu tauhid dan ilmu khusus lainnya. Demikianlah dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya adalah ilmu periwayatan dan hadis, juga ilmu tafsir dan Al-Quran. Namun, di majelis khusus yang digelar di rumahnya, dia hanya menyampaikan seruan untuk bersikap zuhud, serta menyampaikan hadis tentangnya bukan berdasarkan pada perkataan yang dinisbatkan kepadanya. Ilmu bayan dan kefasihan adalah tutur katanya, sehingga dia dapat memberikan penjelasan yang sangat baik
benar perkataannya dan terpercaya riwayatnya. Sebab, jika tidak, untayan kalimat lembutnya yang indah ini tidak akan mendapat tempat di sanubari manusia hingga dapat melembutkannya, mendorong kebaikan untuk melawan keburukan yang terdapat dalam jiwa, sehingga kebaikan itu dapat menguasainya dan mengeluarkan tobat yang tulus dari dalam jiwanya. Lihatlah bagaimana dia berdebat dengan beberapa orang sahabat dan muridnya tentang penafsiran dari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Suatu ketika, seseorang laki-laki berdiri untuk menyampaikan pertanyaan kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Rabbmu." Quran Surat Hud 118-119. Maha benar Allah yang Maha Agung. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, orang-orang yang mendapat rahmatnya tidak berselisih, karena itulah dia menciptakan mereka. Dia menciptakan orang-orang ini untuk surganya, dan menciptakan orang-orang itu untuk nerakanya. Lalu orang yang bertanya itu berkata, "Wahai Abu Sa'id," maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri, "apakah Adam diciptakan untuk langit atau untuk bumi?" Al-Hasan menjawab, "Dia diciptakan untuk bumi." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana menurutmu jika dia mampu menjaga diri dan tidak memakan buah pohon itu?" Al-Hasan pun menjawab, "Pasti dia tetap akan memakan buah pohon itu karena dia diciptakan untuk bumi." Kemudian orang itu meminta penjelasan tentang makna ayat berikut. Tidak akan ada menyesatkan seseorang terhadap Allah kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka Jahim. Quran Surat As-Safaat ayat 162 dan 163. Al-Hasan Al-Basri pun berkata, "Benar, setan-setan itu tidak dapat menyesatkan kecuali orang yang Allah sukai untuk masuk ke dalam neraka Jahim." Diriwayatkan dari Al-Hasan ketika dia memberikan penafsiran terhadap Al-Quranul Karim, salah seorang muridnya berkata, "Aku membaca seluruh Al-Quran atas bimbingan Al-Hasan, lalu dia menafsirkannya untukku. Aku pun bertanya tentang firman Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 200. Maka Al-Hasan berkata, perbuatan syirik itu Allah masukkan ke dalam hati mereka, yaitu orang-orang yang berdosa. Di antara bukti keluasan ilmunya dan kehebatan pengaruhnya pada diri murid-muridnya yang menghadiri majelisnya, belajar darinya, dan terpengaruh olehnya adalah salah seorang dari mereka seringkali mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh gurunya, Syekh Al-Hasan Al-Basri. Andai saja kamu melihat Al-Hasan, tentu kamu akan mengatakan, kamu belum pernah menghadiri majelis seorang ahli fikih sama sekali. Di antara mereka juga ada yang berkata sambil memberi isyarat dengan ujung jarinya ke arahnya. Itulah orang yang perkataannya menyerupai perkataan para nabi. Dia adalah Al-Hasan Al-Basri yang ilmunya tersebar luas hingga umat manusia sepanjang zaman mengambil manfaat darinya. Dia adalah seorang dermawan yang mendermakan ilmunya, juga sebagian harta halal yang Allah karuniakan kepadanya dengan tidak berlebihan maupun kikir. Karena dalam segala hal dia selalu mengambil yang pertengahan, dan keutamaan itu diambil dari tengah-tengah sesuatu. Suatu ketika, salah seorang sahabatnya yang bernama Qatadah berkunjung ke rumahnya bersama sekelompok orang yang mencintainya. Ternyata Al-Hasan Al-Basri sedang tidur pulas, dan di samping kepalanya terdapat sebuah keranjang yang penuh dengan roti, buah-buahan, dan berbagai macam makanan baik lainnya. Lalu orang-orang itu duduk dan makan makanan yang ada di sana. Sesekali senyuman tampak dari wajah mereka karena melihat tidur sang guru. Makanan dan buah-buahannya pun dimakan tanpa sepengetahuannya dan langsung habis seketika. Al-Hasan menyadari suara yang keluar dari mulut dan gigi mereka yang sedang memotong makanan. Dia juga menyadari orang-orang yang sedang makan itu membisikkan kalimat, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum." Lalu Al-Hasan bangun dan melihat semua orang di sekitarnya sedang makan. Dia pun tersenyum seraya membacakan salah satu ayat yang mulia. Atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian.
Quran Surat An-Nur ayat 61. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, tidak berdosa atas kalian, kemarilah, kemarilah. Lalu dia menambahkan makanan dan ikut bergabung bersama mereka. Betapa banyak untayan kalimat lembutnya mampu mengenai jiwa manusia, mampu menembus sanubari yang paling dalam tanpa diiringi kebatilan dari arah depan maupun belakang. Dia selalu menghadapi semua orang dengan mengatakan, "Hai anak Adam, simaklah untayan kalimat lembutnya ketika dia menyampaikan tentang dosa dan tobat." Dia berkata, "Hai anak Adam, meninggalkan dosa itu jauh lebih mudah bagimu daripada mengobatinya dengan tobat. Bisa jadi kamu merasa aman ketika melakukan perbuatan dosa besar, lantas pintu tobat ditutup, meskipun kamu tidak melakukannya perbuatan itu lagi." Benar, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, sebagaimana yang biasa orang-orang katakan. Meninggalkan perbuatan dosa itu lebih mudah bagi jiwa daripada tobat dan perasaan menyesal yang menyertainya yang biasa berhembus pada jiwa manusia sehingga menjadikannya sebagai orang yang bersedih dan berduka. Namun, jika dia meninggalkan perbuatan dosa dari pangkalnya, maka jiwanya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan ridho. Betapa indahnya perasaan ini dan betapa bahagianya pemiliknya. Tidak ada seorang penguasa ataupun hakim yang dapat menghalanginya untuk mengatakan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim. Dia selalu meminta pertolongan dari Allah sehingga Al-Hajjaj sebagai orang zalim yang selalu mengulangi kezalimannya bahkan tidak pernah menghentikan apa yang tampak dalam pikirannya. Tidak pernah dibiarkan oleh orang yang melawannya. Sungguh, betapa mudahnya dia memanggil para algojo, sedangkan tangannya memegang pedang. Hanya dalam waktu sekejap saja mengalirkan banyak darah dan bercerai-berailah leher-leher manusia. Al-Hajjaj ini dikenal sangatlah durhaka dan sombong. Al-Hasan Al-Basri tidak hanya sekedar memberikan nasihat saja, namun dia termasuk dalam bilangan sedikit orang yang berani menentang dan mengecam keras akan kezaliman penguasa itu secara terang-terangan. Di antara bentuk perselisihan yang terjadi antara Al-Hasan Al-Basri dengan Al-Hajjaj adalah bahwa suatu ketika Al-Hajjaj membangun sebuah istana megah untuk dirinya di sebuah kota bernama Wasit, terletak di antara Basrah dan Kufah di negara Irak. Ketika pembangunan istana itu selesai, lalu Al-Hajjaj mengundang orang-orang untuk mengunjungi istananya agar mereka mengagumi pemandangannya dan mendoakan keberkahannya. Al-Hasan Al-Basri tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini di mana banyak orang berkumpul di sana. Dia ingin menyampaikan pernyataannya tentang Al-Hajjaj agar dapat mendekatkan hati mereka kepada Allah serta mengingatkan mereka bahwa harta benda dunia itu adalah fana. Maka ketika sampai di puncak perkumpulan orang-orang itu, dia pun naik ke sebuah tempat yang tinggi hingga orang-orang dapat melihatnya. Lalu dia berteriak sambil mengatakan, "Hai orang-orang, sungguh kita telah melihat apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam. Kita dapati bahwa Fir'aun telah membangun istana yang lebih besar dan lebih tinggi dari istana yang telah dibangunnya ini. Kemudian Allah membinasakan Fir'aun berserta apa yang dibangunnya. Andai saja Al-Hajjaj mengetahui bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya, Al-Hasan pun terus menyampaikan pernyataannya yang cukup panjang hingga beberapa orang pengikut dan pencintanya mengkhawatirkan adanya tindakan keras dari Al-Hajjaj dan para pengawalnya sebagai akibat dari perkataannya ini. Lalu seseorang berkata dari belakang, "Cukup, wahai laki-laki, cukup, wahai Abu Sa'id." Namun dia tidak menghiraukannya dan berkata, "Sungguh, Allah Azza wa Jalla telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak boleh menyembunyikannya." Maka salah seorang yang hadir dalam pertemuan besar ini pergi untuk menyampaikan kepada Al-Hajjaj tentang apa yang didengarnya dari Al-Hasan Al-Basri. Pada saat itu, para pengikut dan pasukan Al-Hajjaj menyebar di segala tempat. Maka pada keesokan harinya, Al-Hajjaj pun keluar menghadiri pertemuan itu dengan memendam amarah yang menggelora. Dia pun berjalan dengan terus mengeluarkan makian dan ancaman kepada para pengawalnya
karena tidak mampu mencegah Al-Hasan untuk berkata-kata tentangnya dan menyerangnya di hadapan orang-orang, serta menunjukkan kezaliman dan kebengisannya di hadapan mereka. Dia pun berkata kepada para pengikutnya, salah seorang dari budak penduduk Basrah itu berdiri dan mengatakan sesuatu tentang kita dengan seenaknya, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah dan mengingkarinya. Lalu dia mulai mengancam akan meminumkan darah laki-laki ini kepada orang-orang. Maka dia pun memanggil para pengawalnya dan berkata kepada mereka, sebentar lagi pasti aku akan dapat membawa Al-Hasan Al-Basri ke hadapanku. Kemudian Al-Hajjaj memanggil para algojonya untuk menyiapkan pedang yang akan digunakannya untuk memenggal leher Al-Hasan dan mengakhiri segala urusannya. Dibawalah Al-Hasan Al-Basri ke hadapan Al-Hajjaj. Ketika hendak dibawa masuk, maka Al-Hasan pun berbicara dengan suara yang tidak jelas dan pelan. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan memberi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu Al-Hasan pun masuk ke istana Al-Hajjaj dengan penuh ketenangan seperti biasa, dengan ketabahan seorang mukmin dan dengan kewibawaan seorang dai muslim yang khusyuk. Ketika Al-Hajjaj melihatnya dengan kondisi seperti itu, badannya langsung gemetar. Dia pun lantas menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya karena terpengaruh oleh wibawa Al-Hasan Al-Basri. Dia pun melapangkan majelis untuknya sambil berkata ramah, kemarilah wahai Abu Sa'id, kemarilah, silakan duduk di sampingku. Sementara itu orang-orang merasa heran atas apa yang mereka lihat. Al-Hasan pun duduk di tempat yang telah disediakan di samping Al-Hajjaj. Para Al-Gojo pun segera meninggalkannya setelah mendapat isyarat dari Al-Hajjaj. Selanjutnya, Al-Hajjaj bertanya kepada Al-Hasan tentang berbagai masalah agama. Dia pun menjawabnya dengan sangat tenang, jelas, dan berilmu, sehingga menarik hati dan mudah diterima akal. Kondisi ini terus berlangsung dalam waktu lama hingga Al-Hajjaj berharap agar dia dapat berlama-lama di majelisnya ini. Maka dia pun berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin para ulama, wahai Abu Sa'id. Lalu Al-Hajjaj mengantarkan Al-Hasan keluar dari istananya. Manusia pun mengetahui kedudukan laki-laki ini dan ketakwaannya di dalam jiwa manusia dengan berbagai perbedaan yang ada pada mereka, baik di hadapan para ulama maupun masyarakat awam, karena Al-Hasan Al-Basri hanya takut kepada Allah. Tidak ada kemudaratan apapun yang dia dapatkan meskipun dia mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, dan dia sudah mengatakannya. Maka Allah melindunginya dari kekerasan dan kezaliman para penguasa zalim. Bahkan Al-Hajjaj pun tidak menyentuh bagian tubuhnya sedikit pun. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bukanlah orang pertama yang dihadapi oleh Al-Hasan Al-Basri. Para penduduk Irak telah cukup lama mengharapkan bantuan agar dijauhkan dari kekejaman laki-laki ini, hingga ketika dia meninggal dunia, orang-orang pun merasa nyaman dengan kepergiannya. Sementara itu, Al-Hasan selalu berkata tentang kematian. Kematian telah merampas dunia sehingga ia tidak meninggalkan kebahagiaan sedikit pun bagi orang-orang yang berakal. Setelah Al-Hajjaj wafat, kedudukannya sebagai gubernur di wilayah Irak digantikan oleh orang lain. Sementara kekhalifahan kaum muslimin ketika itu dipegang Umar bin Abdul Aziz, sehingga keadilan pun tersebar di kalangan masyarakat. Kemakmuran merata di seluruh penjuru negeri, dan setiap orang yang berhak mendapatkan haknya dengan keutamaan sikap adil Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ketika Al-Hasan Al-Basri mengetahui hal itu, dia pun segera menulis pucuk surat yang panjang kepada Umar bin Abdul Aziz, dan kami akan mengutipkan sebagiannya saja. Al-Hasan mengatakan pada permulaan suratnya, ketahuilah bahwa bertafakur itu akan mendorong kepada kebaikan dan mengerjakannya, sedangkan menyesali keburukan akan mendorong untuk meninggalkannya. Apa yang telah hilang meskipun sangat banyak tidak dapat dibandingkan dengan apa yang masih ada,
kendati mencarinya adalah sesuatu yang mulia. Tentang dunia, dia berkata, "Waspadalah sepenuhnya terhadap dunia ini, sebab ia seperti seekor ular, terasa halus saat disentuh namun racunnya dapat mematikan. Maka berpalinglah dari segala yang dapat membuatmu kagum terhadapnya, karena jarang sekali sesuatu yang ada di dunia ini yang dapat menyertaimu. Hilangkanlah ambisi kepada dunia dari dirimu, karena engkau mengetahui dunia itu menyakitkan, dan engkau yakin akan berpisah dengannya. Kuatkanlah hatimu saat menghadapi kesulitan, agar engkau merasa lapang dengan apa yang menimpamu. Sungguh, memiliki dunia itu, setiap kali merasa senang kepadanya, ia akan berubah menjadi kebencian. Dan setiap kali dia mendapat keuntungan darinya, dan seseorang memberikan sanjungan atasnya, ia pun akan berubah dalam seketika. Waspadalah terhadapnya, karena angan-angannya dusta belaka, harapannya batil, kehidupannya melelahkan, dan kejernihannya adalah keruh. Engkau terancam mendapat dua hal di dunia ini, kenikmatan yang akan sirna atau cobaan yang akan datang, dan musibah yang menyakitkan atau kematian yang memutus segalanya. Sungguh, kehidupan dunia itu ini merisaukan seseorang. Jika dia mau berpikir, dia terancam dengan berbagai nikmat yang membahayakan, waspada terhadap musibah yang ada di dalamnya, dan meyakini adanya kematian. Seandainya Allah yang Maha Pencipta tidak menyampaikan berita tentang dunia dan tidak memberi perumpamaan tentang dunia, serta tidak memerintahkan manusia bersikap zuhud di dalamnya, pastilah dunia membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang lalai. Bagaimana tidak, padahal telah datang seorang pencegah dan pemberi nasihat di dalamnya. Dunia ini tidaklah bernilai apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika engkau meninggalkan dunia ini, pasti engkau lebih senang seandainya engkau di dunia ini menjadi orang yang paling rendah kedudukannya dan orang yang paling fakir. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menutup suratnya yang panjang dengan mengatakan, lakukan introspeksi diri hari ini. Tetaplah hari kiamat, agungkanlah kata-kata ini. Waspadalah terhadap kerugian yang datang pada saat sakarat tiba. Dan janganlah merasa aman bahwa engkau dapat memberikan hujah terhadap perkataan ini. Semoga Allah menjadikan nasihat ini bermanfaat bagiku dan bagimu. Semoga Dia memberikan balasan yang baik bagi kita. Semoga kesejahteraan rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan kepada kalian. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwa kematian tidak akan membiarkan kebahagiaan manusia ataupun kekuasaan berlangsung terus-menerus. Kalaulah ia bersifat kekal bagi orang selain Umar bin Abdul Aziz, tentulah kekuasaan di dunia itu juga tidak akan pernah sampai kepadanya. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, ini pun meninggal dunia. Lalu setelahnya digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik yang menempuh jalan berbeda dengan pendahulunya Umar. Sehingga menyebarlah kezaliman dan para pejabatnya pun terdorong untuk melakukan ketidakadilan. Maka dipastikan Al-Hasan Al-Basri pun harus mencegah setiap orang yang ingin menerapkan kebijakan Yazid. Pada masa kekhalifahan Yazid, wilayah Irak dipimpin oleh Umar bin Khubairah Al-Fazari. Al-Hasan merasa tidak ridho dengan beberapa kebijakan Yazid yang diterapkan di tengah masyarakat. Sementara yang melaksanakan kebijakan itu adalah Ibnu Khubairah, yang juga merupakan kerabat Yazid, sehingga Yazid menambahkan kekuasaan di wilayah Khurasan di samping wilayah Irak. Suatu hari, Ibnu Khubairah mengundang Al-Hasan Al-Basri dan Amir bin Surahbil Asy-Syabi, lalu mengatakan kepada keduanya, musyawarah tentang surat yang datang kepadaku dari Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik. Di dalamnya aku mendapatkan kebijakan yang tidak membuatku nyaman. Kemudian Amir bin Surahbil Asy-Sya'bi menyampaikan perkataan yang membuat ridho dan memudahkan bagi Ibnu Khubairah. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri hanya diam dan tidak berbicara apa-apa. Lalu Umar bin Khubairah menoleh ke arahnya dan berkata, "Apa pendapatmu, wahai Abu Sa'id?" Maka Al-Hasan menjawab, "Wahai Ibnu Khubairah, takutlah kepada Allah dalam urusan Yazid, dan janganlah kamu takut kepada Yazid dalam urusan Allah."
Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla dapat melindungimu dari Yazid, sedangkan Yazid tidak dapat melindungimu dari Allah. Wahai Ibnu Khubairah, sungguh dikhawatirkan akan datang kepadamu malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah dalam apa yang dia perintahkan kepadanya. Lalu malaikat itu menurunkanmu dari singgasanamu ini dan memindahkanmu ke istanamu yang luas, ke kuburanmu yang sempit, di mana kamu tidak akan menemukan Yazid di sana. Yang kamu temukan hanyalah amalmu yang menyalahi perintah Robnya Yazid. Wahai Ibnu Khubairah, jika kamu bersama Allah dan mentaatinya, maka Allah akan menghindarkanmu dari siksa Yazid bin Abdul Malik di dunia dan di akhirat. Dan jika kamu bersama Yazid dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menyerahkanmu kepada Yazid. Ketahuilah, wahai Ibnu Khubairah, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Yang Maha Pencipta Allah. Maka Umar bin Khubairah pun menangis terseduh-seduh karenanya. Selanjutnya dia pun semakin menghormati Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan dan Asy-Sya'bi keluar dari tempat Ibnu Khubairah. Lalu mereka mendapati para ahli qiraah tengah duduk di depan pintu Ibnu Khubairah. Al-Hasan pun berkata, "Apa yang mendorong kalian untuk duduk di sini? Apakah kalian ingin masuk ke tempat orang-orang jahat itu? Demi Allah, majelis mereka itu bukanlah majelis orang-orang baik. Bubarlah kalian, karena Allah akan mencerai-beraikan ruh dan jasad kalian. Kalian telah membentangkan sandal-sandal kalian, menyingsingkan lengan baju kalian, dan memotong rambut kalian. Kalian telah membuka aib para pembaca Al-Quran, maka Allah pun akan membuka aib kalian. Demi Allah, seandainya kalian bersikap zuhud terhadap apa yang ada pada mereka, pasti mereka sangat menginginkan apa yang ada pada kalian. Akan tetapi, kalian menginginkan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka bersikap zuhud terhadap apa yang ada pada kalian. Allah akan menjauhkan siapapun yang menjauh. Asy-Sya'bi pun tidak membiarkan hal itu berlaku begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia pun berteriak dengan suara yang lantang tentang apa yang dia lihat, yang dia dengar di majelis Ibnu Khubairah. Dia pun keluar untuk menemui orang-orang seraya berkata, "Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang mampu mengutamakan Allah atas makhluknya dalam segala kondisi, maka lakukanlah. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman tangannya, apa yang dikatakan Al-Hasan kepada Umar bin Khubairah adalah perkataan yang keluar lantaran kejahilanku. Aku menginginkan dari apa yang aku katakan untuk mencari keridhaan Ibnu Khubairah, sementara Al-Hasan menginginkan dari apa yang dia katakan semata untuk mendapat ridho Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mendekatkan Ibnu Khubairah kepada Al-Hasan dan menjadikannya cinta terhadapnya. Sementara itu Allah menjauhkan aku darinya." Demikianlah keberanian Asy-Sya'bi. Ia berani mengatakan kebenaran tentang dirinya tanpa merasa takut akan mendapat kritikan dari orang lain atau dibenci oleh mereka. Kebenaran ini dia katakan semata karena menghadap ridho Allah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri dan Asy-Sya'bi pergi untuk menyebarkan ilmunya dan mengajak orang lain untuk menyerukan kebenaran dengan tidak merasa takut akan celaan orang lain atau diperlakukan kasar oleh penguasa zalim. Al-Hasan Al-Basri pernah menuliskan beberapa kalimat nasihat dan menyampaikan banyak surat yang disebut dengan nasihat penggugah jiwa karena gaya bahasanya yang indah dan pengungkapannya yang manis. Kami akan menyampaikan beberapa contohnya sebagai berikut. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Seorang muslim ialah orang yang mengetahui bahwa firman Allah benar-benar terlaksana sebagaimana firman-Nya. Seorang mukmin adalah manusia yang paling baik amalannya, namun paling besar rasa takutnya kepada Allah. Seandainya dia menginfakkan emas sebesar gunung sekalipun, dia tidak akan merasa aman, yakin amalnya diterima Allah sebelum dia melihatnya sendiri di akhirat kelak. Tidaklah dia bertambah saleh dan baik, melainkan rasa takutnya kepada Allah juga akan semakin bertambah. Adapun seorang munafik, dia akan mengatakan, orang-orang jahat itu banyak, bukan aku saja, dan aku pasti akan diampuni, serta tidak akan ada siksaan atas diriku. Maka dia terus melakukan amal buruk sambil berangan-angan mendapat ampunan dari Allah." Contoh lainnya adalah
perkataannya ketika seorang bertanya tentang dunia dan keadaannya, dia menjawab, sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat adalah bagaikan timur dan barat. Kapanpun kamu mendekati kepada salah satunya, maka pasti kamu akan semakin menjauhi dari yang lainnya. Dan kamu berkata kepadaku, sebutkanlah sifat dunia ini kepadaku. Apa yang harus aku sebutkan kepadamu tentang rumah yang awalnya adalah kepayahan dan akhirnya adalah kebinasaan. Di dalam kehalalannya ada perhitungan dan di dalam keharamannya ada siksaan. Siapa yang berkecukupan di sana akan diuji dan yang membutuhkan akan merasa sedih. Contoh perkataannya yang lain adalah ketika ada orang lain yang bertanya tentang kondisinya dan kondisi orang-orang, dia pun menjawab, celakalah kita. Apa yang telah kita perbuat terhadap diri kita sendiri? Kita telah merendahkan agama kita dan meninggikan dunia. Kita membiarkan akhlak buruk kita dan memperbaiki tempat tidur dan pakaian kita. Salah seorang di antara kita bersandar dengan tangan kirinya dan makan dari harta yang bukan miliknya. Makanannya didapat dari hasil merampas, pelayannya dipaksa tanpa upah, meminta yang manis setelah yang asam, meminta yang panas setelah yang dingin, dan meminta yang basah setelah yang kering, sehingga ketika telah kenyang dia bersendawa karena kepenuhan. Kemudian dia berkata, wahai pelayan, ambilkan pencerna makanan. Wahai orang dungu, demi Allah, kamu tidak perlu mencerna kecuali agamamu. Di mana tetanggamu yang mengharap seuluran tanganmu? Di mana anak yatim kaummu yang lapar? Di mana orang miskinmu yang selalu memandangmu? Di mana wasiat yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepadamu? Sekiranya kamu mengetahui bahwa kamu berjumlah banyak dan bahwasanya setiap kali matahari terbenam, maka berkuranglah sedikit dari jumlahmu, dan sebagiannya lagi pergi bersamamu. Di antara nasihat lembut Al-Hasan lainnya adalah perkataannya, di antara ciri-ciri seorang muslim itu adalah kuat dalam menjalankan ajaran agama, selalu bersikap lemah lembut, yakin dalam keimanannya, bijaksana dalam menerapkan ilmu, kasih sayang dalam pergaulan, dermawan dalam kebenaran, sederhana dalam kekayaan, sabar dalam kesengsaraan, berbuat baik dalam kemampuan, taat yang diiringi dengan nasihat, menjaga diri meski memiliki keinginan, sabar saat ditimpa kesulitan, tidak dikalahkan oleh amarahnya, tidak banyak bicara, menjaga pandangannya, tidak dikalahkan kesenangannya, tidak condong kepada hawa nafsunya, tidak dicemarkan oleh lisannya, tidak meremehkan ketamakannya, dan tidak mengurangi niatnya dalam berbuat baik. Dalam kitab An-Nukat, Al-Hasan berkata, barang siapa menjadikan pujian terhadap Allah atas kenikmatan sebagai benteng dan penahan, menjadikan kewajiban zakat harta sebagai perisai dan penjaga, menjadikan ilmu sebagai petunjuk dan pemimpin, maka dia akan selamat dari kebinasaan dan mencapai tingkat tertinggi. Namun, barang siapa menjadi pemburu harta, menahan hak orang lain, disibukkan dan dilalaikan oleh harta dari ketaatan kepada Allah, maka dia telah berbuat zalim terhadap dirinya, telah melukai hatinya dengan perbuatan dosa yang dilakukan kedua tangannya, dan Allah akan menguasai hartanya dengan cara merampasnya, padahal dia tidak pernah mengharapkan kebinasaan dalam segala hal. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, 4 perkara yang jika dilakukan seseorang, maka Allah akan menjatuhkan cintanya kepadanya dan memacarkan rahmatnya kepadanya. Orang yang mengasihi kedua orang tuanya, mengasihi budaknya, memelihara anak yatim, dan menolong orang yang lemah. Apakah ada kalimat yang lebih lembut dari kalimat-kalimat ini yang perlu kami tambahkan dari perkataan yang sering diucapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dalam berbagai sisi yang berbeda? Inilah untaian kalimat lembut yang juga dikatakan olehnya. Dia mengungkapkan sebaik syair, tidaklah dunia ini kekal bagi yang hidup, bahkan dunia ini juga tidak kekal. Dalam bait lain dia juga mengungkapkan, seorang pemuda merasa bahagia dengan ketakwaan yang dia persembahkan ketika dia mengetahui penyakit yang membinasakannya. Dia juga berkata tentang orang yang senang mengumpulkan harta di dunia. Seseorang mengumpulkan harta kemudian dia mati dan meninggalkan harta itu untuk orang lain. Lalu Allah menganugerahkan kepada orang lain itu kesalehan dan berinfak dalam kebaikan. Maka orang yang mengumpulkan harta itu akan mendapati hartanya ada dalam timbangan orang lain.
Setelah melalui kehidupan yang dipenuhi dengan untayan kalimat lembut dan indah, juga berbagai nasihat yang monumental sepanjang zaman. Pada malam Jumat awal bulan Rajab tahun 110 Hijriah, Al-Hasan Al-Basri memenuhi panggilan Robnya. Pada pagi harinya, tersebarlah berita wafatnya di tengah orang-orang, sehingga Basrah bergetar karena kematiannya. Pada pagi Jumatnya, berita kematian Al-Hasan pun tersebar di seluruh penjuru kota Basrah dan di masjid yang menjadi titik penyebaran ilmunya, serta di dalamnya majelis-majelis ilmunya disaksikan oleh murid-muridnya. Dia disalatkan oleh orang yang sangat banyak. Air mata kesedihan pun mengalir membasahi pipi mereka. Kemudian mereka mengiringi jenazahnya, hingga dikatakan bahwa salat asar pada hari itu tidak dilaksanakan di Masjid Basrah karena orang-orang keluar untuk melepas kepergian Al-Hasan Al-Basri menuju tempat tinggalnya yang terakhir. Dan sepanjang yang saya ketahui, tidak pernah diceritakan bahwa salat di masjid itu dileburkan kecuali saat itu. Semoga Allah merahmati imam yang ahli ibadah, ahli zuhud, dan ahli fikih Al-Hasan Al-Basri. Juga semoga kita mendapat manfaat dari untayan kalimat lembut dan nasihat-nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.